Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di Kabupaten Ogan Ilir tewas karena menjadi korban begal. Ratusan warga antre pembagian beras gratis program bantuan pangan non-tunai di kantor pos Merdeka Palembang. Jelang perayaan Imlek, sejumlah wihara dan kelenteng di Palembang mulai berbenah. Ratusan lembar kertas sembayang yang disiapkan. Ratusan warga antre pembagian beras gratis di kantor pos Merdeka Palembang. Sejak pagi antrean panjang telah terjadi. Bahkan masyarakat menunggu dengan duduk secara lesehan di pelataran kantor. Pembagian beras gratis ini merupakan program pemerintah guna menekan lonjakan harga beras di pasaran. Sejak pagi hari, ratusan warga kota Palembang yang mendapatkan jatah pembagian beras gratis dari pemerintah sudah memadati kantor pos di Jalan Merdeka, kota Palembang. Para penerima bantuan beras yang didominasi ibu-ibu ini rela mengantre berjam-jam untuk mendapat beras gratis sebanyak 10 kg. Lantaran kursi tunggu yang disediakan pihak kantor pos tidak mencukupi, sebagian warga rela duduk secara lesehan di pelataran kantor sambil menunggu dipanggil. Menurut warga, bantuan ini dirasakan sangat bermanfaat di tengah lonjakan harga sembako di pasaran. Beras gratis ini membantu mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari jam berapa ngantri? Dari pagi. Dari pagi jam berapa? Jam 6-an. Dari jam 6 sampai sekarang belum nerima. Ini nunggu apa Bu yang diantri? Beras. Beras. Berapa kilo dapatnya? 10 kilo. Ada 10 kilo. Itu BNPT ya? Nah, Bantuan pangan non tunai itu ya? iya. Lah berapa kali kita dapat? Baru sekali ini lah. Baru sekali ini lah. Susah Tujuan Pak? dari jam 7. Lah dapat nomor antri? Sudah. Belum dapat tapi sampai sekarang. Belum. Ngapo itu Kak? Panjang? Iya, masih nunggu antrian Pak. Nunggu antrian ya? Oh, nomornya berapa Kak? Nomornya 654. Nomor 600. Ini apa yang diantri kali ini Kak? Ini pembagian apa? Sembako tak kau ini Kak? Sembako Iya. Beras ya? Beras. Berapa dapatnya? Selama 6 bulan dia. Selama 6 bulan? Nggak pernah dapat sebelumnya? Sebelumnya belum pernah dapat, baru inilah dapat. Baru inilah ya? Iya. Pembagian beras gratis 10 kg ini merupakan program bantuan pangan non-tunai dari pemerintah tahap pertama pada tahun ini. Kantor Pos Merdeka Kota Palembang setiap harinya menyalurkan bantuan beras gratis sebanyak 1.700 keluarga penerima manfaat yang dibagi di tiap kelurahan. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Sempat mengalami penurunan, kini harga cabai kembali naik di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang menjelang datangnya perayaan Imlek. Harga cabai merah keriting menembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Jelang perayaan Imlek, harga kebutuhan pokok di Kota Palembang mulai merangkak naik. Harga cabai merah keriting yang semula sempat turun, kini kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp80.000. Meroketnya harga cabai merah keriting ini sudah dirasakan pedagang sejak 2 hari terakhir. Kondisi ini dikeluhkan pedagang karena menyebabkan daya beli masyarakat kembali anjlok. Lagi naik. Lagi naik. Dari harga berapa, Bu? Dari harga 40 jadi 80. Udah berapa lama, Bu, naik? Baru 2 hari. Omset penjualan gimana, Bu? Ya, menurun lah. Biasa murah jadi mahal. Menurun berapa persen itu, Bu? Ya, 50%. Ada mengalami kelangkaan atau gimana, Bu, cabainya? Naik apa pas Imlek, Be? Mungkin lah pas Imlek inilah ya. Sekarang naik galau ini. Biasanya kalau cabai murah kita beli sekilo ya. Nah semenjak cabai mahal ini biasa kita beli sekilo jadi beli seberapa. Harapannya gimana, Kak? Harapannya ya, kalau bisa pemerintahnya bisa menurunkan harga cabai kembali seperti semula. Sepinya pembeli membuat para pedagang tidak berani menyimpan stok cabai dengan jumlah banyak.
Diduga naiknya harga cabai karena berkurangnya pasokan dari pihak agen sebagai dampak dari petani yang gagal panen akibat cuaca buruk. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jelang perayaan Imlek, sejumlah wihara dan kelenteng di Palembang mulai menyiapkan diri. Di kelenteng G. Habyo, ratusan lembar kertas sembayang berbentuk bunga teratai disiapkan. Jelang perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina 2575 Kongzili, sejumlah wihara dan kelenteng di Palembang mulai menyiapkan diri. Di kelenteng G. Habyo di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, ratusan kertas sembayang mulai disiapkan oleh pengurus kelenteng. Setiap hari, pengurus kelenteng mampu melipat hingga 500 lembar kertas sembayang berbentuk bunga teratai. Kegiatan ini rutin dilakukan menjelang perayaan Imlek. Nantinya kertas sembayang ini akan digunakan sebagai bentuk persembahan kepada dewa-dewi dan para leluhur, juga sebagai pelengkap peribadatan. Acara sembayang, buah-buahan gitu. Itu tadi lipat teratai itu apa Pak maksudnya Pak? Maksudnya itu kan ada yang mempersembah kepada dewa-dewi gitu. Untuk persembahan Pak ya? Persembahan ya. Itu dilakukan pas mau Imlek saja atau selama ini kerap rutin dilakukan Pak? Rutin. Rutin, Ya, tapi pas tiap hari. Imlek lebih banyak Pak ya? Ya lebih banyak lah pas hari Imleknya tuh. Ada berapa banyak Pak perharinya Pak melipat teratai Pak? Enggak tentu. Biasanya sampai tentu. berapa banyak Pak? Biasanya ratusan lah. Ratusan? Ya ratusan. Kalau umpama Imlek tanggal 1, 15 bisa 5-6 karung. 5-6 karung. Itu Ya. isinya berapa Pak? Hah? Isinya berapa per karung? Ya enggak tentu. Jadi ya bisa bangsa ya kurang lebih 500. 500. Ribuan warga Tionghoa Palembang yang merayakan Imlek diprediksi akan memadati kelenteng G. Habyo karena kelenteng ini merupakan bangunan bersejarah dan sudah dibangun sejak zaman kolonial. Puncak perayaan Imlek akan jatuh pada tanggal 10 Februari mendatang. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Ratusan karateka se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Raya mengikuti ujian tahunan di Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ujian karate ini digelar untuk mencari bibit-bibit unggul yang akan dipertandingkan dalam kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional. 700 karateka mengikuti ujian karate tahunan di halaman Mapolsek Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ujian kenaikan tingkat karate se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Raya ini diikuti oleh para karateka mulai anak-anak hingga dewasa. Kegiatan ini dipantau langsung oleh pengurus Kushinryu M Karate-do Indonesia atau KKI Provinsi Sumatera Selatan. Selain menguji ketangkasan dan mental para peserta, ujian kali ini juga dilakukan untuk mencari bibit-bibit atlet unggul yang akan dipertandingkan dalam kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional. Diharapkan melalui ajang ini akan memunculkan pemuda yang berprestasi, bermoral dan berakhlak sehingga terwujud Kamtibmas di tengah masyarakat. Melalui dengan regenerasi yang di dalam wadah karate ini akan menjadikan duta-duta untuk menyampaikan kepada masyarakat ya terkait dengan sama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Kebetulan duta-duta ini kita hadirkan dari berbagai kabupaten dan saya berharap pula dari unsur pemerintah untuk kita saling asuh untuk menciptakan situasi yang aman kondusif khususnya di wilayah Polres Oku Timur, Polsek Martapura. Untuk pemilu ini diharap ya untuk biar berjalan langsung umum bebas rahasia demi terwujudnya ya pemilu yang aman damai. Ratusan peserta yang mengikuti karate ini berharap dapat lulus ujian sesuai klasifikasi dan target yang sudah ditentukan. Wilayah Oku Raya yang terdiri dari Kabupaten Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan selama ini sering melahirkan karateka muda berprestasi di tingkat provinsi Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.